Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terlihat atau tidak terlihat oleh mata kita. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu menjadikan kalimat ini sebagai kebiasaan kita. Jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, manusia yang telah disempurnakan akhlaknya, fisiknya, ilmunya, dan ditutup risalah kenabian dan kerasulan oleh Sang Pencipta dengannya, dan juga Allah sebagai Sang Pencipta dan juga para malaikatnya telah mengucapkan salam hormat, salam sejahtera kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pengajian ini memang secara tiba-tiba saja karena bertepatan dengan ada waktu saya lowong salah satu pengajian di daerah Cibubur akan mulai minggu depan. Biasanya hari Kamis memang sudah rutin ada kajian di daerah Cilengsi tepatnya, dan memang mereka belum memulainya. Maka saya menghubungi Akh Marwan, kalau memang mau dipakai waktunya silahkan. Dan tema kita sebenarnya pada kesempatan ini, kalau teman-teman yang pernah ikutin di YouTube, maka ini anggap menghadiri majelis ilmu, atau yang pernah hadiri di majelis kita juga sebelumnya, mudah-mudahan ini tetap mereview ilmu, dan kita sedang mengejar fadilah majelis ilmu. Bagi yang belum mendengarkan, insya Allah menjadi ilmu bermanfaat baginya. Judul kita dalam tanda kutip ya, terima kasih Ramadan. Kita sedang melalui bulan Syawal, bulan yang langsung datang setelah Ramadan. Banyak orang kaum muslimin bersuka cita di bulan ini, terutama 21 hari yang lalu tepatnya, atau 20 hari yang lalu, tanggal 1 Syawal, karena masuk Idul Fitri. Semua muslimin di seluruh dunia bersuka cita, bergembira. Mereka bergembira teman-teman sekalian karena merasa telah menutup bulan Ramadan yang dipenuhi dengan ibadah, dengan berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang bersuka cita mungkin karena niatnya sifatnya duniawi, karena dia tahu dia akan pulang kampung, mudik, ketemu dengan kerabatnya sebagaimana tradisi kita di Indonesia. Dan ada orang-orang yang bersuka cita mengucapkan alhamdulillah, dan saya berharap kita tidak masuk dalam golongan ini. Orang-orang yang mengucapkan alhamdulillah di Idul Fitri karena lepas dari penjara ibadah, tanda kutip. Mengucapkan alhamdulillah karena tidak lagi puasa. Alhamdulillah tidak lagi sholat malam. Alhamdulillah tidak lagi baca Al-Quran. Dan lebih parah lagi, mereka mengatakan alhamdulillah karena saatnya sekarang kembali mengulangi maksiat yang dikerjakan sebelum Ramadan lalu. Sudah tidak asing di kuping kita dengar di Indonesia, banyak orang yang bermaksiat, berpacaran di luar nikah, yang ujung-ujungnya juga adalah perzinahan. Janjian kalau di bulan Ramadan atau mau masuk Ramadan, mereka berhenti pacaran. Dilanjutkan setelah Idul Fitri. Ini yang kita maksudkan dengan golongan yang sebenarnya rugi. Dan ini banyak sekali. Makanya banyak di antara kita teman-teman sekalian setelah tiba bulan Syawal, seperti seakan-akan lepas dari baju iman. Sudah malas segala-galanya. Ini hal yang akan kita perbaiki pada kesempatan kita sekarang. Bulan Ramadan teman-teman sekalian adalah bulan pelatihan, di mana kita dilatih, dididik, dan ditraining oleh trainer yang maha trainer sebenarnya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mentraining kita langsung, stafnya semua para malaikat, dan seluruh umat Islam yang bersyahadat di muka bumi ini yang sudah balik wajib mengikuti programnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, sekaligus menekankan tentang masalah target daripada Ramadan yang banyak dilupakan oleh manusia. 185, dan ini sudah sering diulangi oleh para ustadz dan da'i juga mubalik kita di bulan Ramadan. Tapi kita bukan sedang membahas di awal ayat, kita membahas adalah target daripada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sampai sini kita sudah tahu ini.
kurang lebih bahasa tafsirnya. Saya tidak membahasakan terjemahannya. Hai orang-orang yang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah di bulan Ramadan, dari puasanya, dari sholat malamnya, dari baca Qur'annya, dari sedekahnya, dari umrahnya, dari meninggalkan segala kemaksiatannya, sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Sebelum kita juga sudah ada Ramadan, sudah ada program-program ibadah seperti ini. Tapi yang ingin kita garis bawahi targetnya, penutupan ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada target di sini. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang selalu patuh mengerjakan semua perintah, wajib atau sunnah, menikmati yang halal, orang yang selalu meninggalkan yang dilarang, haram atau makruh. Itu namanya orang yang bertakwa. Ramadan teman-teman, bukan hanya puncak kita bersaing satu sama yang lain beribadah. Bukan hanya sekedar merame-ramekan ibadah di masjid, merame-ramekan beramai-ramai membaca Al-Quran, beramai-ramai puasa, bukan hanya sekedar itu. Memang secara individu kita sedang dilatih, kalau bahasa saya pribadi di pengajian tanda kutip dipaksa untuk mencapai tingkat ketakwaan. Kalau Ramadan tidak mengubah kita menjadi orang yang lebih alim, lebih saleh, lebih saleha, lalu kira-kira kapan kita akan berubah? Sebulan penuh jiwa raga kita terbiasa puasa, terbiasa sholat tarawih, terbiasa bangun di sepertiga malam makan sahur, yang merupakan waktu mustajab doa, terbiasa baca Al-Quran, terbiasa hadir sholat berjemaah di masjid, terbiasa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan selama Ramadan kemarin, kalau orang puasa itu memang mayoritas waktunya terikat dengan ibadah, dari mulai sahur sampai azan maghrib ibadah, plus lagi malamnya diisi dengan sholat malam, sholat tarawih. Sementara kita istirahat atau ngobrol sama teman atau kerabat, kemudian kita tidur malam, kembali lagi aktivitas yang sama. Dipadatkan atau tanda kutip dipaksa untuk beribadah. Semua itu teman-teman sekalian bukan untuk dikenang, tetapi untuk dipraktekkan. Kalau teman-teman di kantoran pasti sudah tahu, kalau Anda sedang diikutkan oleh perusahaan untuk ikut satu kegiatan pelatihan, peningkatan skill, masa tujuannya ya sudahlah yang penting kamu hadir ngeramein saja di sana? Atau tujuannya memang pada saat pulang perusahaan ingin ilmunya, diberikan jabatan, diberikan tambahan gaji, diberikan bonus, karena dianggap dia bertambah. Program pasca sarjana di kampus S2, S3 itu peningkatan skill sebenarnya. Bukan berarti S2, S3 itu lebih pintar daripada S1, bukan. Tapi peningkatan skillnya lebih dikerucutkan kepada bahasan tertentu, tesisnya, disertasinya, semua fokus kepada bidang tertentu supaya dia lebih fokus. Ya. Seperti itu kurang lebih. Jadi teman-teman sekalian, yang membuat kita kendor, banyak orang tidak istiqomah lagi setelah Lebaran karena pemahamannya tadi, bahwasanya Ramadan adalah bulan untuk seremoni saja, kita ngerame-ramein, karena semua orang puasa kita puasa, semua orang tarawih kita tarawih, makanya tidak diterapkan lagi setelah itu. Jadi hanya sebuah kenangan. Ada 5 hal teman-teman sekalian, minimal sekali ini, yang bisa kita tarik setelah Ramadan dari ibadah-ibadah. Yang pertama adalah puasa. Puasa teman-teman ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Semua syubhat, semua hal-hal yang menghalangi Anda untuk berpuasa sunnah setelah Lebaran, setelah Ramadan, terjawabkan dengan Ramadan kemarin. Misal haus, lapar. Kemarin kan sebulan penuh kita puasa, nggak masalah kan? Apalagi janjian sama orang, bisa janjian malam hari dan tidak mengganggu sama sekali bekerja. Tetap kita bekerja seperti biasa. Panas tetap panas juga Ramadan. Jadi semua syubhat untuk tidak puasa sudah terjawabkan. Dan tidak pernah ada orang meninggal dunia hanya karena puasa, kecuali ajalnya datang. Toh juga cuma ditahan antara subuh sampai maghrib, setelahnya kita bisa makan sampai pagi lagi. Dari poin yang pertama ini, pelajaran yang pertama masalah puasa, kita akan menjelaskan secara global tentang masalah 6 jenis puasa sunnah yang harus dijaga. Di poin pertama dari 5 poin yang kita bisa ambil dari Ramadan, belajarannya adalah yang pertama puasa, dan puasa kita akan sebutkan 6 jenis puasa sunnah yang ditekankan sekali untuk dijaga 11 bulan ke depan. Lalu Ramadan akan datang, tingkatkan lebih tinggi lagi skill kita untuk modal 11 bulan ke depannya lagi sampai kita bertemu dengan Allah pada saat meninggal, sementara pahala kita sudah maksimal.
Puasa yang pertama teman-teman, puasa yang kita ada sekarang di bulannya, yaitu Syawal. Banyak orang tidak mau puasa Syawal. Kenapa? Entah. Apa alasannya? Padahal hadisnya mulia. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man sama Ramadhan thumma atba'u sittan min Syawal, kana kasawmad dahr. Siapa yang berpuasa sebulan penuh Ramadan, kemudian diikuti 6 hari saja. Garis bawahi kata-kata saja ini. Dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan setahun. Setahun ada 365 hari. Bayangkan teman-teman sekalian kalau kita disuruh puasa 365 hari. Berat atau ringan? Berat. Ramadan aja kemarin 30 hari, bobotnya luar biasa. Bagaimana kalau 365 hari? Untuk ngejar pahala setahun. Tapi Allah, Sang Maha Pemurah dan Maha Tinggi, memudahkan buat kita. Hanya disabdakan oleh baginda Nabi SAW utusannya, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh, sudah rame-rame, seluruh dunia ikutin. Kita ke Afrika, kita ke Amerika, kita ke Saudi, semua muslim puasa. Rame-rame kerjain, sudah terbiasa jiwa ragahnya. Sekarang kata Allah, ikutin saja 6 hari dari bulan Syawal, saya kasih pahala 365 hari puasa. Seperti non-stop. Kalau teman-teman kerja di kantor, atasannya bilang, siapapun di antara staf saya di sini, bekerja Januari on time semuanya 31 hari atau 30 hari full, tambah 6 hari bulan Februari. Jadi 5 pekan saja dia kerja. Saya kasih gajinya cash 1 tahun. Kalau gajinya 5 juta per bulan, berarti 60 juta dikasih cash dengan 5 pekan bekerja. Kira-kira bagaimana kinerjanya para staf itu? Pasti mereka akan lembur, semangat. 5 minggu kerja, gaji setahun. Itu rasionalnya. Ini kadang-kadang kalau dicontohin ke duit cepat difahami gitu ya. Seperti itulah sebenarnya. Terlebih lagi puasa Syawal bisa dicicil. 2 hari pekan ini, 2 hari pekan depan, dan seterusnya. Bisa digabung dengan Senin Kamis. Bisa digabung dengan puasa Ayyamul Bid, karena ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Kita bisa bayar semuanya sebenarnya. Cuman memang bagi yang belum mengerjakan puasa ini, waktu Anda sekarang tinggal 8 hari. Hari ini tepatnya tanggal 22 Syawal kalau tidak salah. Berarti kita tinggal punya sekitar 8 hari atau 7 hari saja dari sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Tapi jangan disia-siakan. Setiap datang waswas syaitan menghalangi kita puasa, tepis. Dan semua syubhatnya orang tidak puasa sudah terbayarkan kemarin Ramadan. Panasnya, panas juga Ramadan. Hausnya, sudah haus Ramadan kemarin. Apa saja, laparnya, apa saja, bekerja, semua sudah terjawabkan dengan Ramadan. Jadi jangan tidak puasa teman-teman sekalian. Yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Sudah umum, orang banyak tahu Senin Kamis. Tapi tidak tahu kenapa masih banyak teman-teman tidak mau melakukannya. Apa alasannya? Senin Kamis teman-teman adalah hari mulia sepanjang pekan. Sabda Nabi SAW waktu ditanya tentang puasa Senin Kamis, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Innal a'mala tu'radu fi kulli yawmin itsnin wal khamis. Innal a'mala tu'radu fi kulli yawmin itsnin wal khamis wa uhibbu an yu'rad amali wa ana sha'im. Sesungguhnya seluruh amal soleh dilaporkan ke langit setiap Senin dan Kamis kepada Allah. Dan aku ingin amalku waktu dilaporkan aku sedang berpuasa. Karena puasa adalah amal yang sangat besar pahalanya. Sebagaimana hadis Bukhari berbunyi, Allah SWT berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Salatnya, bakti orang tuanya, jihadnya, semua sudah ditentukan kadar pahalanya. Dan sesuai dengan kadar keikhlasannya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa kata Allah, karena dia milikku, aku akan balas langsung. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya karena aku. Dan orang yang puasa aku berikan 2 kegembiraan. Gembira pada saat dia berbuka puasa karena haus laparnya hilang, dan gembira pada saat bertemu dengan Tuhannya. Dan bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari bau kasturi. Fadilah yang sangat besar. Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak ingin hidup di dunia. Yang pertama, menahan dahaga di siang hari pada saat puasa. Itu ada kenikmatan sendiri bagi orang yang puasa. Karena dahaganya begitu hilang, pada saat buka puasa kenikmatan yang luar biasa. Kata Abu Darda, kalau bukan karena 3 hal, saya tidak ingin hidup di dunia. Yang pertama, masalah menahan dahaga di siang hari pada saat puasa. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang soleh.
Ngobrol sama mereka masalah surga, masalah neraka, masalah ilmu, masalah hadis Nabi SAW, masalah jihad. Dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah. Kalau bukan karena ini aku tidak ingin hidup, kata beliau. Karena pentingnya menjaga ibadah-ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senin Kamis teman-teman sekalian, kita punya satu pekan 7 hari. Allah cuma minta 2 hari. Allah cuma minta 2 hari, enggak lebih dari itu. Senin dan Kamis. Teman-teman kalau ada janjian sama orang, ada Selasa, ada Rabu, ada Jumat, ada Sabtu, ada Ahad, bisa ada 5 hari. Janjian sama mereka pada saat itu. Traktiran teman kah, janjian apalah, mungkin akhwat kita, ibu-ibu kita ada arisan atau ada acara apa, pengajian, bisa saja. Senin Kamis blok untuk Allah. Kita hitung matematikanya teman-teman. Kalau kita puasa Senin Kamis rutin, dengan izin Allah, 1 minggu kita cicil 2 hari ini, sisanya silakan Anda menggunakan untuk aktivitas yang lain. Senin Kamis seminggu 2 hari, 1 bulan kita punya 4 pekan misalnya, berarti kita punya dalam 1 bulan berapa hari? 8 hari. Berarti dalam 1 bulan kita sudah blok di buku amal kita 8 hari save ibadah itu. Karena orang puasa itu dari sahur sampai buka puasa ibadah. Malam dia sebentar aktivitas, kemudian dia tidur, sudah selesai. Jadi aman ibadah 8 hari. 1 tahun teman-teman, kita punya 12 bulan. 1 bulan kita keluarkan itu puasa Ramadan yang wajib. Berarti kita tinggal punya kesempatan puasa sunnah 11 bulan kan? Baik, 1 bulan kita punya 8 hari. Kalau kali 11 bulan, berapa jumlahnya? 88 hari. Berarti dari 365 hari setahun, kalau kita puasa Senin Kamis dengan cicil, Senin Kamis, 2 hari dalam 1 pekan, kita sudah punya di buku amal dari 365 hari, 88 hari save dengan puasa. Hanya dengan cicil. Berat tuh puasa 88 hari berturut-turut. Itu berarti sekitar berapa bulan itu? Hampir 3 bulan. Ya kan? Kurang lebih 3 bulan sekitar 88 hari kalau kita hitung 29 hari per bulannya misalnya. Kalau kita hitung 30 hari per bulan baru 90 hari kan. Jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan puasa itu berat. Tapi kita bisa dapat pahalanya hanya dengan cicil sepekan 2 hari. Ajak istri, ajak suami, ajak anak-anak. Nikmatin kembali buka puasa bersama dengan keluarga. Nikmatin lagi buka puasa bersama teman-teman. Mencari pahala-pahala buka puasa. Di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, itu bukan cuma Ramadan penuh dengan sufrah. Plastik yang ditaruh untuk membuka puasakan orang. Senin Kamis kalau kita lagi umrah, ketemu banyak tuh orang-orang pada buka puasa di situ. Jadi mengejar membuka puasakan orang tidak harus Ramadan saja. Bisa kita dapatkan selama di sepanjang pekan dengan cara Senin Kamis. Ini puasa sunnah yang kedua. Puasa sunnah yang ketiga teman-teman sekalian adalah puasa Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan. Sudah masyhur ini adalah tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriah. Dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Kalau Anda tidak bisa, tidak sempat, atau mungkin terlupakan, karena umumnya kita menggunakan kalender Masehi, bukan Hijriah di Indonesia, walaupun saya tetap tekankan teman-teman untuk beli kalender yang ada Hijriahnya. Terutama sekarang sudah banyak kalender yang memang kalau tanggal 13, 14, 15 dilingkarin dengan warna yang berbeda, lalu di bawah di footnote ada ditulis kecil di bawah, fadilah tentang puasa Ayyamul Bid. 3 hari setiap bulan ini teman-teman pahalanya disebutkan dalam hadis Bukhari. Saumu 3 ayyam min kulli syahr, saumad dahri kullahu. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15. Bagi yang tidak mampu, 3 hari kapan saja, yang penting berturut-turut. Misal 20, 21, 22. Misal 1, 2, 3. Yang penting dari bulan-bulan Hijriah. Berpuasa 3 hari setiap bulannya, pahalanya sama dengan pahala puasa setahun penuh. Fadilah lain lagi kita dapatkan. Ini luar biasa. Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu, aku diwasiatkan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hal tidak pernah aku tinggalkan semasa aku hidup. 2 rakaat salat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan aku tidak tidur kecuali aku sudah witir. Ada puasa 3 hari setiap bulan, saksinya tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita hitung matematikanya teman-teman, puasa 3 hari setiap bulan ini, 3 hari setiap bulan kita punya dalam 1 tahun tadi 12 bulan, 1 bulannya dikeluarkan Ramadan, tinggal 11 bulan yang kita bisa puasa sunnah tadi kan. Baik, 3 hari setiap bulan, kalau dikali 11 jadi berapa?
33. Kalau kita gabung dengan Senin Kamis tadi 88, 121 hari. Berarti kita sudah punya dari 365 hari sekarang 121 hari puasa. Seperti Anda ini puasa non-stop 121 hari. Berat itu. Itu bisa sekitar seperti orang puasa 4 bulan. Tapi dengan cicil. Dan karunia Allah yang maha pemurah adalah puasa-puasa sunnah atau ibadah sunnah boleh digabung niatnya. Contoh misal. Pas tanggal 13, 14, 15 di bulan Syawal. Teman-teman sekalian niat puasa Ayyamul Bid. Tadi 3 hari setiap bulan. Dalam hati niat puasa Ayyamul Bid. Tapi juga belum puasa Syawal. Boleh niat puasa Syawal 3 hari sekaligus. Dapat pahala double. Kalau misal bertepatan 13, 14, 15 seperti bulan ini, kemarin tuh kenanya Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu. Seninnya, hari Seninnya itu kena puasa Senin, puasa Syawal, bisa puasa Ayyamul Bid. Bisa mendapatkan 3 pahala. Itu kan fadilahnya besar sekali. Fadilahnya besar sekali. Maka jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Kalau kita hitung semua 3 jenis puasa yang sudah kita bahas, puasa Syawal 6 hari, puasa Senin Kamis 88 hari kalau setahun ya. Puasa Ayyamul Bid juga 33 hari. Berarti 121 tambah 6, 127 hari. Dalam 1 tahun, kita sudah punya 127 hari puasa di buku amal kita. Dengan cara nyicil. Kita masuk jenis puasa yang keempat. Puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya akan jelaskan dulu. 10 hari pertama bulan Zulhijjah teman-teman. 10 hari pertama. Tentu puasanya 9 hari ya. Saya katakan 10 hari pertama. Tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Jadi memang kita nggak boleh puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Sesuai dengan hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam yakni asyr." Kurang lebih terjemahannya tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, sunnah yang paling kecil, seperti mengucapkan subhanallah 1 kali, baca 1 ayat, sedekah dengan 1.000 rupiah misalnya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh, dari yang sunnah paling kecil sampai yang wajib, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh sekecil apapun sunnah, apalagi kalau sampai wajib yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai utusan Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh. Itu juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya. Amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal yang dikerjakan walaupun sunnah yang kecil di 10 awal bulan Zulhijjah. Jihad belum bisa mengalahkan itu. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai'. Kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang membawa jiwanya dan seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar, semua dibawa ke medan perang, beliin senjata, beliin segala macam, habis semuanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan, baru bisa menyamai amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekitar 8 hari, 9-7 hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. 10 hari pertamanya teman-teman sekalian. Lingkarin baik-baik di kalender. Ini hari-hari emas kita. Mengalahkan pahala jihad. Bahkan lebih jauh daripada itu. Ulama tafsir pada saat menafsirkan surah Al-Fajr. Kalau saya tidak salah surah nomor 79 dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Saya langsung masuk ke tafsir, bukan terjemahan biasanya. Wal fajr, waw ini namanya waw kasam, waw sumpah. Allah yang maha pemurah dan maha tinggi tidak bersumpah dalam kitabnya Al-Quran kecuali yang datang setelah sumpah informasi penting. Seperti misalnya wal asr.
demi waktu. Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Sama di sini, wal fajr. Fajar adalah fajar, bahasa Indonesia, waktu subuh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, di kata-kata fajar sama dengan di kata-kata asr tadi. Ada alif lamnya. Alif lam ini namanya dalam bahasa Arab alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang wa asr, tidak mengatakan wa al asr, tidak ada alif lam, berarti waktu umum. Waktu apa ini? Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia. Sama di sini, fajr, waktu subuh. Kalau tidak pakai alif lam, subuh apa yang Allah mau ini? Ternyata Allah kasih alif lam wa al fajr. Dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita nggak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembelih setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, fasholli li rabbika wanhar, dikatakan paling afdal setelah Idul Adha langsung sembelih. Itu paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari. Hari Idul Adha dan hari Tasyrik. 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijriyah, dari bulan Zulhijjah itu. Baik teman-teman sekalian. Allah mengatakan setelahnya, walayalin ashr. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Ataf itu fungsinya dalam retorika bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, dia menyambung hukum paragraf sebelumnya. Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi, demi waktu subuh Idul Adha, kejar jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya ya, gitu loh. Dan kata Allah, layalin ashr, kejar juga, layal jamak daripada laylah, malam-malam, ashr 10. Maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Di sini teman-teman sekalian ada ulama tafsir yang mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi bahkan mengalahkan fadilah 10 akhir Ramadan. Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilahnya besar. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa jabaran para ulama? Kalau di 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya 1 malam dan di malam-malam ganjil saja. Di sini di 10 awal bulan Zulhijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya. Walayalin ashr, kejar setiap malamnya itu sebelum subuh itu ada dengan sholat malam. Dan di sana lebih baik daripada 1000 bulan, di sini lebih baik daripada jihad. Sudah kita sebutkan tadi hadis Bukhari. Ini besar sekali fadilahnya. Kemudian dikatakan wasyaf'i wal watr, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 Zulhijjah teman-teman, 2 hari sebelum Idul Adha, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini jemaah haji permulaan pakai ihram untuk haji. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau haji, apalagi kalau ONH Plus ya, usahakan tanya travelnya sebelum daftar, masuk nggak di Mina tanggal 8 Zulhijjah? Tanya gitu. Namanya hari Tarwiyah. Karena banyak travel tidak mau masuk ke hari Tarwiyah ini. Karena mereka anggap itu sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus dikerjakan. Sayang sudah mahal-mahal bayar baru nggak masuk di Mina. Ngapain tinggal di hotel? Sudah jauh-jauh ke Mekah. Ini hari Tarwiyah. Haji itu memang 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi dari 6 hari ini teman-teman, hari pertamanya tanggal 8 dan hari terakhirnya 13 hukumnya sunnah. Memang sunnah saja jemaah haji. Tapi kehilangan fadilah. Tanggal 9 Allah sebut, tanggal 8 Allah sebutkan di ayat ketiga surah Al-Fajr ini. Wasyaf'i wal watr. Dan hari ke-8 dan hari ke-9-nya.
Jemaah haji tanggal 8 hari tarwiyah itu teman-teman pakai baju ihram. Dan bagi yang pergi haji, kalau memang di sana pembimbingnya tidak maksimal, silakan SMS ke saya atau WhatsApp, mudah-mudahan saya sempat jawab untuk memandu apa yang perlu dipandu. Tapi saya berikan gambaran globalnya. Tanggal 8 Zulhijjah, ini teman-teman sekalian kita pakai baju ihram, niat dari kamar hotel kita. Dari kamar hotel, tidak pergi lagi ke mikot. Kemudian kita masuk ke Mina, sholat duhur asar jamak qasar takdim. Dijamak, digabung, dikasar, dipangkas yang 4 rakaat menjadi 2, duhur sama asar sama isya. Gitu. Cuma ini yang boleh dipangkas, dijamak juga cuma bisa duhur sama asar, maghrib sama isya, nggak bisa yang lain. Nggak bisa isya sama subuh, nggak bisa subuh sama duhur, yang bisa cuma duhur sama asar, cuman ini asar sama maghrib juga nggak boleh. Maghrib sama isya, itu saja. Digabung duhur asar di waktu duhur, jamak, qasar, dipangkas, takdim, dimajukan. Lalu kita memperbanyak zikrullah, takbir, tahlil, tahmid. Kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah. Maghrib juga begitu, dijamak, digabung sama maghrib sama isya, dikasar isyanya, ditakdim, dimajukan di waktu maghrib. Nginap di Mina malam itu, sampai besok pagi. Habis sholat duha, tanggal 9 dikenal dengan hari witir. Ini semua jemaah haji menuju ke Arafah. Dan ini hari pertama, hari yang wajib. Bahkan puncak ibadah haji hari Arafah, tanggal 9-nya. Dikenal dengan hari witir, tadi dikatakan. Wasyaf'i wal watr. Hari ganjilnya maksudnya tanggal 9-nya. Ini kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Yang tidak hadir Arafah, tidak sah hajinya. Makanya kerajaan Saudi biar orang sakit parah, kalau dia masih bernafas dan sudah niat haji, dibawa pakai ambulan ke Arafah. Dipakein ihram, diinfus, dibawa, walaupun di atas ambulannya. Karena kalau hadir Arafah, berarti hadir haji. Kalau yang lainnya, seperti nanti kita bahas Muzdalifah, Mina, kalau orang punya udzur sakit, dia bisa ganti dengan kurban. Bisa berkurban kalau punya udzur, tapi Arafah nggak bisa. Maka jemaah haji duduk dari habis duha sampai terbenam matahari. Dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Makanya pemerintah Saudi berikan, memang ada barisan polisi di situ, polisi militer yang menjaga perbatasan agar jemaah haji tidak keluar dari perbatasan Arafah menuju ke Muzdalifah. Tinggal di sana, sholat duhur asar, jamak qasar takdim sama. Kemudian Nabi SAW memperbanyak doanya habis asar sampai terbenam matahari. Sampai-sampai Nabi SAW mengangkat tangan dan putih ketiak beliau kelihatan. Karena berdoa kepada Allah di Arafah. Jadi teman-teman kalau lagi haji ini jangan habisin waktu cerita-cerita sama teman, sibuk dengan minum kopi, minum teh, makan ini, macam-macam. Banyak jemaah haji begitu. Duduk gosip sama orang, ini Arafah puncaknya pembersihan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Puncaknya di situ. Saya kalau bimbing jemaah haji nggak ada waktu untuk ngobrol. Istirahat, sholat, jemaah, makan, habis itu kembali ikut taklim. Nggak bisa. Harus diikat gitu. Ingatkan masalah akhirat, karena biar presiden dan raja pun hari itu pakai ihram semuanya. Nggak ada baju kebesaran, nggak ada jabatan, semua sama pada saat itu. Allah perlihatkan kepada kita tentang kondisi mahsyar. Kemudian teman-teman sekalian, setelah maghrib terbenam matahari, dianjurkan mentakhirkan sholat maghrib isya. Sengaja dijamak, digabung maghrib isya, tapi ditakhir, diterlambatkan di waktu isya di malam itu, tanggal 9. Dan dikerjakan di Muzdalifah. Muzdalifah sebuah lokasi setelah Arafah. Ini disunnahkan kita nginap sampai pagi. Tapi sholatnya juga sunnah, boleh kalau misalnya kepepet, kita sholat di Arafah, banyak juga travel mengerjakan, itu tidak disalahkan para ulama, tapi kalau kita bisa tunda, kita tunda tentunya. Biasanya travel kita tidak menyediakan kemah di sini, tapi mereka nunggu di bus sampai lewat awal malam. Lewat jam 12 malam biasanya mereka sudah meninggalkan Muzdalifah. Karena memang biasanya agak macet di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, malam itu ke Muzdalifah. Sunnahnya mentakhirkan sholat. Kalau travel yang pintar, mereka akan menyiapkan karpet atau sejadah besar, permadani dibawa ditaruh di mobil, nanti jemaahnya dibiarkan sholat di pinggir jalan saja. Banyak sekali travel itu yang sudah paham sunnah, mereka mampir di pinggir jalan di Muzdalifah, lalu mereka tebar sejadah, baru mereka menjamak maghrib isya takhir di pinggir jalan biasanya. Dan itu dibolehkan oleh pemerintahan Saudi. Yang jelas afdalnya kita tinggal sampai besoknya tanggal 10. Namanya Idul Adha, hari Adha ya. Idul Adhanya.
Nah jemaah haji pada saat itu yang terikat ihram dari tanggal 8, tanggal 9, 2 hari, di pagi hari setelah sholat duha, mereka melakukan salah satu dari 3 hal kewajiban haji. Dan kalau dikerjakan salah satunya pada hari itu sudah boleh tahallul, boleh cukur rambut, berkurban, atau jumroh aqabah, melontar besar. Dan saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena nggak ada syaitan di situ. Itu cuma simbolik saja. Jangan bilang lempar syaitan, lontar syaitan, ini nggak benar. Nggak ada syaitan, itu simbolik. Di zaman Ibrahim alaihissalam memang dulu ada syaitan mengganggu dia untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi ini tidak berlaku pada kita. Makanya dilempar batu kerikil kecil. Orang yang anggap ada syaitan lempar sendalnya, lempar kayu, lempar batu besar. Ini masalah ini. Alhamdulillah sekarang sudah diubah oleh kerajaan Saudi, temboknya cukup besar. Dulu waktu saya masih awal mahasiswa di Madinah, tahun 90-an, temboknya masih seperti tiang kita ini mungkin. Dua kali lipat tiang ini mungkin. Jadi kalau kita lempar di sini, yang di sana kena. Yang sana bisa balas lempar itu. Nah iya. Kalau orang tidak faham sunnah, dia bukan pakai kerikil kecil, sunnahnya kerikil kecil. Ini enggak pakai batu besar, ada lempar kayu, ada lempar sepatu. Dianggap ada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu. Sampai pernah ada satu jemaah haji orang Arab, istrinya pakai cadar. Capek rupanya istrinya karena diajak. Maksudnya perempuan tidak usah diajak ke jumrah. Perempuan boleh diwakili, gitu kan? Diajak sama dia. Begitu capek, istrinya didudukin di dekat tiang itu. Orang kira syaitan semuanya. Teriak, dilempari batu. Orang awam yang tidak mengerti, tiba-tiba kaget di depan tiang ada orang pakai cadar hitam. Jadi harus difahamin gitu kan. Jumrah itu hanya batu kerikil kecil. Boleh ambil di Muzdalifah, boleh ambil di situ. Batunya 7 butir kecil, kerikil. Kalau tidak ada, tidak sempat ambil di Muzdalifah, nggak usah kembali. Ambil aja yang tergeletak situ, nggak masalah. Karena simbolik itu. Baca Bismillah, Allah Akbar, lempar. Gitu kan? Selesai jumrah atau kurban, atau yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Kalau salah satu dari 3 hal ini teman-teman kerjakan, maka dia bisa tahallul, cukur rambut. Bisa cukur rambut. Cukur rambutnya, kemudian dia boleh ganti baju biasa, lepas ihram. Hanya saja kalau yang dikerjakan baru kurban dan jumrah, belum masuk ke masalah tawaf ifadah, maka semua halal bagi dia, boleh pakai baju biasa, kecuali berhubungan suami istri. Kalau suami istri boleh berhubungan kalau sudah tawaf ifadah saja, tawaf wajibnya haji. Dan hari itu yang harus dikerjakan adalah jumrah aqabah, melontar. Khusus kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai selesai hari tasyrik. Tanggal 13, 14, 15, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Setelah itu jemaah haji tinggal di Mina selama 4 hari, 10, 11, 12. Ini wajibnya. Tanggal 13, ini yang sunnah. Dan saya sarankan juga jemaah haji teman-teman kalau mau pergi haji tinggal sampai tanggal 13. Jangan buru-buru balik. Kemarin saya bimbing, saya bergabung dengan satu travel. Kemudian umumnya travel itu kebetulan punya kiai juga. Pulang semuanya, tanggal 12. Saya tetap minta tinggal. Alhamdulillah diizinkan dengan orang-orang maktab itu. Boleh, silahkan mau tinggal silahkan. Disiapin bus kalau mau pulang tetap makanan segala kemah ada. Jemaah saya ada yang semuanya tinggal yang berangkat dengan saya. Dan ada jemaah dari teman kiai ini yang ikut juga akhirnya. Alhamdulillah sangat plong. Hari itu kita cuma santai pakai baju biasa ke jumrah. Ngelempar jumrah besar, kecil, sedang, besar. Kemudian kita kembali kemah, saya berikan taklim. Nginap sampai besok. Tanggal 14 dijemput sama bus, tidak macet. Ya. Sudah plong, kemarin macet jalanan 3-4 jam, mungkin 7 jam baru sampai ke penginapan. Hari itu kita setengah jam sudah sampai ke penginapan. Hari tanggal 14, orang buru-buru banyak keluar gitu. Dan ternyata jemaah saya ini banyak yang cerita. Cerita sama jemaah yang tidak berangkat tidak tinggal di Mina. Mereka bilang kita di sini nggak buat apa-apa nih. Nginap aja, tidur, makan, dan tidak ada kegiatan. Nggak ada ceramah, nggak ada apa. Jemaah saya bilang, kalau sama di kemah sama Ustaz Khalid ceramah terus tuh. Mereka menyesal kenapa nggak ikut. Contohnya, jadi lebih baik begitu. Intinya teman-teman, kemuliaan 10 Zulhijjah juga karena ada ibadah haji. Gitu kan? Ini juga termasuk yang dipuji dalam surah Al-Fajr tadi. Baik, beranjak daripada panjang lebar tadi saya jelaskan hadis Bukhari, tafsir surah Al-Fajr. Bukhari tadi yang tentang masalah fadilah lebih afdal daripada jihad ya. Surah Al-Fajr kemudian masuk masalah kasus adanya ibadah haji. Ulama mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari emas muslimin. Dan
9 hari pertama sebelum Idul Adha dianjurkan siang harinya puasa sunnah. 9 hari, karena fadilahnya lebih besar daripada jihad. Dan memang tidak ada penyebutan lafaz khusus masalah puasa, tapi hadis Bukhari tadi umum. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, kalimat semua jenis ibadah masuk yang sunnah. Apapun itu termasuk puasa sunnah di sini, kata sebagian ulama gitu kan. Jadi di sini 9 hari. Kalau teman-teman nggak bisa puasa 9 hari, misal ada udzur dan seterusnya, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah. 1 hari sebelum Idul Adha. Ini kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya tentang fadilah puasa Arafah, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bonus dari kita diampuni dosa kita teman-teman 700 ya sekian hari, sekitar 720 atau 30 hari. Kalau kita gabung 365 hari kali 2, ya kan, 720 atau 30 hari kita diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bukan hal yang ringan ini, hanya dengan sehari puasa. Yang kelima adalah puasa Tasu'a dan Ashura, puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Landasan hukum adalah hadis Bukhari juga, di mana Nabi SAW kedatangan seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, hari ini tanggal 10 Muharram, tepatnya di mana orang-orang Yahudi puasa sunnah. Kata Nabi SAW, tanya, kumpulin informasi, kenapa mereka puasa? Dikumpulinlah informasi oleh sahabat ini, lalu dia kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, jawaban orang-orang Yahudi kurang lebih, bahwasanya hari ini 10 Muharram, hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Kata Nabi SAW, kami umat Islam lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Walaupun pada saat itu ada sahabat yang sudah sempat sarapan pagi. Karena awal disyariatkannya puasa Ashura. Itu hanya pada saat itu ya. Sekarang kalau makan batal. Jadi jangan salah paham. Ini hanya pada saat itu saja. Kemudian beliau itu ditanya dalam hadis Muslim, apa fadilahnya puasa hari Ashura 10 Muharram? Beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. 365 hari lagi yang lalu. Arafah lebih mulia memang, karena setahun yang lalu, setahun akan datang. Tapi Ashura juga dapat fadilah yang minimal setengahnya. Lalu kenapa ada tanggal Tasu'a, tanggal 9? Sebuah hadis Tirmidzi berbunyi, kata Nabi SAW, la in baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan partnerkan 10 dengan 9 agar tidak sama dengan Yahudi. Ini fadilah, ini puasa. Inilah 5 jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Dan saya ingin teman-teman kita hitung sama-sama jumlahnya. Kalau tadi 6 hari Syawal tambah 88 hari Senin Kamis dalam 11 bulan tambah 33 hari puasa Ayyamul Bid dikali 11 tiap bulan 3 hari, itu berarti sudah 127 hari tadi kan. Ditambah sekarang 9 hari bulan Syawal, berapa jumlahnya? Maaf, 9 hari bulan Zulhijjah, 6 hari bulan Zulhijjah, 9 hari bulan Zulhijjah ditambah 127, berarti 136 ya. Tambah 2 hari Tasu'a dan Ashura, 2 hari Muharram, 138 hari dari 365 hari. Itu berarti kita sudah save dengan ibadah puasa. Ini dan ini caranya dicicil teman-teman sekalian. Kita masuk puasa terakhir yang ke-6, puasa Daud. Puasa Daud ini adalah puasa yang paling afdal. Dan dia berbeda sedikit hukumnya. Kalau teman-teman jalankan puasa Daud, maka hukum puasa yang 5 sebelumnya gugur. Kecuali bertepatan waktunya. Misal, kita mau mulai puasa Daud Senin. Puasa Senin itu bisa diniatkan puasa Daud dan puasa Senin, karena bertepatan waktunya. Selasa kita tidak puasa kan? Karena syaratnya puasa Daud sehari puasa, sehari tidak puasa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, afdal puasa Daud karena dia puasa sehari, berbuka puasa sehari. Itu syaratnya. Jadi Senin kita puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak puasa. Walaupun Bapak Ibu bilang saya mampu. Kalau kita tetap puasa Kamis, kita batalin syarat puasa Daudnya. Makanya hukumnya berbeda. Saya tadi bahas dia diletakkan di nomor 6 karena memang kita perlu jelaskan hukum syar'inya. Tapi tetap dia lebih afdal. Bagaimana memahami lebih afdal? Sementara puasa-puasa tadi banyak sekali fadilahnya.
dari sisi kuantitas teman-teman, jumlahnya. Tadi masih ingat kita jumlahnya dalam satu tahun kalau 5 jenis puasa 138 hari. Sekarang kita lihat 138 hari itu teman-teman sama kalau dibulatkan jadi bulan berapa bulan? 4 bulan 3 pekan. Kan 120 hari itu 4 bulan kan? Tadi 138 ada 18 hari sisanya. Kalau kita hitung satu pekan 6 hari saja berarti 18 pas 3 pekan. Berarti 4 bulan 3 pekan. Kan gitu. Puasa Daud, kalau kita puasa sepanjang tahun, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, 11 bulan, berarti berapa bulan? Setengahnya, 5,5 bulan. Lebih banyak enggak secara jumlah? Lebih banyak. Itu yang membuat dia lebih afdal. Karena secara kuantitas lebih banyak. Ini afdaliyahnya di situ. Ini pelajaran pertama yang kita ambil teman-teman dari Ramadan. Sehingga sisa 4 pelajaran saya ringkaskan saja. Tentu yang pertama masalah puasa dan 6 jenisnya sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua yang antum harus jaga baik-baik adalah sholat malam. Sholat malam teman-teman, sholat tahajud, sholat qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat istilahnya sholat malam tadi atau sholat qiyamul lail sama saja. Ini semua istilah-istilah dalam agama kita sama. Di Ramadan saja dibedakan. Di Ramadan dikatakan tarawih. Tarawih artinya santai. Kenapa dibahasakan santai? Karena kalau di bulan Ramadan teman-teman, kalau ditanya mana lebih afdal, saya sholat tarawih setelah sholat ba'diyah isya, atau saya sholat tahajud di akhir malam, khusus Ramadan, mana lebih afdal? Mana ulama Jakarta ini? Tarawih lebih afdal, khusus Ramadan. Karena itu juga sholat malam, tapi dimajukan. Kenapa? Karena Nabi SAW contohkan di awal malam. Berarti afdalnya tarawih. Makanya kata para ulama, beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih itu, sampai imamnya bubar, dicatatkan baginya pahala sholat semalam suntuk. Tarawihnya itu. Jadi bukan di akhir malamnya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya di Ramadan, saya sholat tahajud aja deh. Enggak, Anda meninggalkan afdaliyah. Mestinya tarawih. Karena Nabi SAW contohkan selama 3 hari, tarawih. Para sahabat kerjakan juga di Ramadan, khusus Ramadan, Umar bin Khattab kerjakan di awal waktu. Setelah sholat ba'diyah isya langsung dikerjakan. Maka di Ramadan tetap tarawih lebih afdal. Gitu kan? Di luar Ramadan kita kerjakan di akhir malam. Itu lebih afdal. Dan lebih afdal lagi kalau kita tidur kan gitu. Intinya teman-teman yang kita ingin titik beratkan sekarang. Selama Ramadan kemarin, mudah-mudahan teman-teman di sini juga termasuk orang yang menjaga kemarin. Sholat tarawih itu, kita sudah dibiasakan mengerjakan tarawih. Biasa sholat malam. Kenapa nggak dikerjain sekarang? Apa alasannya teman-teman sekalian? Apa uzur antum depan Allah hari kiamat? Kalau ditanya, saya kan sudah latih kamu Ramadan kemarin. Udah saya biasain dirimu, jiwamu. Kenapa kamu nggak kerjain? Apa alasan kita teman-teman sekalian? Mungkin banyak orang yang mengatakan, itu kan cuman sunnah. Perhatikan, kalimat itu cuman sunnah buang di lautan nih. Jangan lagi dipakai mulai sekarang. Kalimat ini teman-teman secara zahirnya benar, tetapi secara hakikinya ini menjauhkan kita dari ibadah. Itu kan cuma sunnah, artinya tidak usah dikerjain. Lalu untuk apa disyariatkan? Ingat, amal sunnah bermanfaat membantu amal wajib kita. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau solat baik maka akan membantu yang lain, kalau buruk akan mengganggu yang lain. Dan kalau sholat wajibnya ada yang kurang, mungkin kurang ikhlas, mungkin lupa wudu, mungkin jumlah rakaatnya kurang, maka Allah berkata kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya untuk melengkapkan sholat wajibnya. Berarti fungsi sunnah di sini membantu wajib. Dan kata Nabi SAW itu berlaku pada semua ibadah. Puasa Ramadan dibantu dengan puasa sunnah, zakat dibantu dengan sedekah, haji dibantu dengan umroh. Ini fungsinya amal sunnah di situ. Fungsi yang lain adalah hadis juga Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis qudsi, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Pencipta langit dan bumi mencintainya. Kalau aku mencintainya, maka aku akan menjadi penglihatannya digunakan untuk melihat, pendengaran digunakan untuk mendengar, tangan digunakan untuk menjamah, dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Artinya Allah akan mengontrol dan mengawasi dia karena amal sunnahnya itu. Kenapa nggak dikerjain ini? Baik, saya lebih permudah sekarang. Teman-teman waktu Ramadan kemarin untuk menjalankan puasa Ramadan, sahur enggak?
Sahur. Baik. Kira-kira bangun sahur itu berapa jam sebelum subuh? Umumnya lah. Nggak usah dijawab deh. Karena terlalu lama. Jemaah saya kalau saya simpulkan teman-teman yang berapa kali saya tanya di pengajian, umumnya jawabannya yang standar 1 jam sebelum subuh. Baiklah, saya bilang Bapak Ibu sekalian, dan sekarang juga saya tanyakan, saya jelaskan kepada Bapak Ibu di sini, selain pengajian saya yang lainnya, sadar nggak kita? 1 jam sebelum subuh yang sebulan penuh kita dibiasakan bangun makan itu adalah termasuk sepertiga malam. Yang mana Allah turun ke langit bumi, datang ke rumah kita, Allah nanyain, mau minta tobat nggak? Ada saran kamu, kalau mau minta maaf saya maafin. Punya hajat sampein, saya akan kabulkan. Minta pertolongan saya akan tolong. Kita sudah dibiasakan bangun di waktu itu. Kenapa teman-teman nggak bangun sekarang? Apa alasannya? Was-was syaitan udah standar. Ngantuklah, inilah, itulah. Gulirkan ibadah. Kita kalau bangun malam ngantuk, coba gulirkan. Bangun, wudu, zikir, bangun tidur. Insya Allah bergulir, tetap sholat tuh. Dan tidak ada orang mati karena bangun sholat malam. Kata Nabi SAW, biasakan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dibiasakan. Dan ini memang waktu, kata ulama, ibadah yang paling aman dari riya, sholat tahajud. Karena biasanya kita kerjaan sendirian, gitu kan? Ini harus dijaga teman-teman sekalian. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun dalam keadaan safar. Dibiasakan, bangun, gitu kan? Kerjakan sholat malam itu, apalagi waktu mustajab doa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Sudah kita tahu sama-sama. Cuma sayangnya, entah kenapa jarang orang mau amalin nih. Saya kasih retorika sederhana teman-teman sekalian. Dalam satu hari, saya yakin kita buka HP, anggaplah 50 kali. Ngelihat SMS-nya orang, lihat miss call yang masuk. Kira-kira, atau baca WA, Blackberry, Baby, dan seterusnya. Bisa nggak teman-teman sekalian? Mulai sekarang, azamkan dalam diri, setiap buka HP mau baca SMS atau lihat miss call, sebelum pencet untuk lihat dia, masuk ke program Al-Quran, baca 1 ayat saja. 1 ayat saja. Buka, baca 1 ayat, baru baca SMS-nya orang. Silakan. Kalau setiap kali kita buka baca 1 ayat, kalau 50 kali kita punya 50 ayat. 1 hari. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Iqra'ul Qur'an, baca selalu Al-Quran. Fa'innahu ya'ti syafi'an di ahli yawmul qiyamah. Dia akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Mulia sekali. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia termasuk tanda kutip ya, keluarganya Allah. Kata Nabi SAW, ahlullah, ahlul Quran. Atau dalam hadis terbalik, ahlul Quran adalah ahlullah. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran, dia adalah keluarganya, tanda kutip, ahlullah, atau orang-orang yang diperhatikan khusus oleh Allah. Baca teman-teman, ini bukan penulis novel yang terkenal, bestseller, bukunya bukan seorang dokter atau profesor, bukan dongeng. Ini kitabullah, perkataan Allah. Jadikan sebagai sahabat kita, baca, selalu dibaca. Ini tadi saya kasih contoh simpelnya saja. Kalau antum mau lebih berkembang lagi, setiap habis sholat, azamkan 10 ayat. 10 ayat saja dibaca. Kalau 5 waktu sholat, 50 ayat per hari. Itu banyak sekali, gitu kan? Kita bisa lakukan, dan para sahabat selalu mengkhatam Al-Quran, dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk itu. Ngerti nggak ngerti artinya khatam. Karena kita diperintahkan untuk mengkhatam. Kalau kita bisa ikuti dengan tadabbur, membaca terjemahnya, bagus sekali. Itu hak yang kedua lagi. Tapi membaca dengan tidak mengerti pun, yang penting bacanya benar adalah ibadah. Ramadan sudah melatih kita untuk itu. Jangan jauh dari kitabullah. Orang yang jauh dari kitabullah dekat dengan syaitan. Karena syaitan lari dari Al-Quran. Yang keempat teman-teman sekalian, adalah bersedekah. Ramadan kemarin kita tahu ada motivasi untuk buka puasain orang. Kita tahu juga Ramadan ada banyak orang mengalokasikan zakat malnya. Kita tahu ada zakat fitrah, mengeluarkan makanan pokok kita. Sayang sekali kalau kita cuma sekedar mengenang ini di Ramadan. Zakat fitrah yang kita keluarkan, berikan makan kepada orang untuk mensucikan makanan kita. Kenapa Bapak Ibu sekarang tidak praktekin, cari rumah anak yatim dekat rumahnya, lalu tanya berapa jumlah orang di sini anak yatim, anak kecil, jumlahnya misalnya 200 orang, berapa kilo beras yang dibutuhin? 50 kilo, baik dari saya berasnya. Jangan tunggu Idul Fitri. Kita bisa tiap bulan dapat pahalanya orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, waktu ditanya tentang amalan sunnah yang besar pahalanya setelah amal wajib apa? Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, kau memberikan makan kepada orang. Wa tusallimu ala man tarif wa man lam tarif, dan kau berikan salam pada orang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan ini fadilahnya besar. Terlebih lagi anak yatim ini kalau kita kasih, kata Nabi SAW, diberikan isyarat dengan 2 jari beliau, ana wa kafilu yatim kahataini fil jannah. Saya dengan sponsor anak yatim seperti ini di surga.
dempet sama Nabi SAW. Kenapa nggak keluarin itu teman-teman sekalian? Kenapa nggak sedekah? Peringatan saya buat diri saya dan teman-teman sekalian, kapitalisme mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Beda, nabung sama sedekah nggak bisa ketemu, mustahil. Orang nabung itu nyimpan terus kok. Kalau Islam tidak, keluarin, makin besar yang datang. Harus kita pegang konsep ini, tidak boleh konsep yang satu. Orang kalau nabung pasti pelit, pasti perhitungan untuk keluarin. Karena dia targetnya dari 10 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar, kapan 10 miliar, nggak selesai-selesai. Mati dibagi oleh ahli waris. Tapi Islam mengajarkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alaik. Wahai anak Adam, bersodak, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Konsep ayat, hadis jelas. Keluarkan teman-teman, dan biasakan keluarkan yang besar. Subhanallah, saya temukan teman-teman yang Allah bukakan rezekinya, yang memang kaya raya. Karena kadang-kadang kalau saya umroh, ada yang saya bimbing banyak jemaah saya lihat memang yang kaya raya itu, yang sampai ambil hotel bintang 5 segala macam, memang orangnya royal. Suka sedekah. Satu bus jemaah dibeliin kurma ajwa. Ajwa mahal, tapi subhanallah dibagi-bagi sama dia. Bagaimana rezekinya nggak terbuka? Sedekah. Kalau kita subhanallah beli kurma yang cari yang 5 rial kalau perlu. Orang pikir 100 rial dibagiin. Karena kita masih konsep kapitalismenya dominan ini. Ada di sini perhitungan. Kalau keluarin nanti enggak usah deh, ini aja. Lebih baik yang ini. Beliin untuk orang tua sampo sabun, beliin aja yang merek yang paling murah. Mana yang promo? Padahal di mata Allah balasan pahalanya sesuai dengan kadar niatnya. Berikan yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Ingat firman Allah, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang yuqa syuhha nafsi. Yuqa itu teman-teman, kalau baju yang ada nodanya dikerik. Siapa yang bisa mengerik dari dirinya sifat pelitnya, perhitungan jalan Allah, mereka orang-orang yang beruntung. Royal memang di jalan Allah itu. Bantu, nggak pakai perhitungan di situ. Allah akan datangkan rezeki yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima teman-teman sekalian, Ramadan kemarin yang kita memang harus mengucapkan terima kasih kepada Allah dan kepada Ramadan, tanda kutip di sini tentunya. Ramadan karena kita tidak mengatakan dia adalah makhluk yang hidup, tapi di sini adalah ciptaan Allah. Tanda kutip terima kasih pada Ramadan, setelah terima kasih kepada Allah karena kita dilatih oleh Allah sang pencipta melalui Ramadan untuk menjadi manusia yang baik. Dengarkan hadis Nabi SAW, akhlak kita jadi baik, kita jadi lebih santun, tata krama kita jadi baik. Kata Nabi SAW, idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Kalau kalian sedang ikuti program Ramadan, begitu makna kalimat saya supaya mudah difahamin. Bahasa Nabi SAW, kalau kalian sedang berpuasa, kalau kalian sedang ikut program Ramadan itu, lagi puasa, banyak larangan-larangan kan? Gak boleh buat maksiat, gak boleh lihat dengar haram, gak boleh lihat yang haram, gak boleh ini semua. Maka jangan rafath. Rafath itu mengucapkan sayang, rindu, cinta sama selain pasangan halal. Bahasanya gak boleh pacaran. Gitu kan? Jangan fusuk. Fusuk itu jabat tangan, pelukan, ciuman, sentuh fisik. Dan jangan sahab. Sahab ini bertengkar, teriak-teriak, ribut-ribut. Kalau kalian sedang diajak bermaksiat atau bertengkar sementara kalian puasa, bilang saya sedang ikut program puasa. Saya sedang dilatih sekarang, gak mau. Sebulan penuh kita dibiasakan untuk itu. Mestinya sekarang membentuk pribadi kita lebih baik. Mestinya. Udah gak ada lagi nota kosong, gak ada lagi manipulasi, gak ada lagi hal yang haram, sudah harus ditinggalkan. Dan teman-teman, kalau Ramadan tidak membentuk Anda menjadi lebih baik, kira-kira kapan? Tunggu apa kira-kira? Tunggu malaikat maut datang? Tunggu stroke yang tiba-tiba datang? Tunggu tiba-tiba tabrakan? Tunggu tiba-tiba bangkrut usaha? Sampai kata Nabi SAW, maksimalkan waktu kalian sebelum datangnya masa tua, sebelum datangnya penyakit, sebelum keluarnya Dajjal. Diingatkan oleh Nabi SAW, maksimalkan. Maka ini kesempatan emas. Semua da'i dan mubalik teman-teman cuma bisa teriak-teriak seperti yang saya lakukan sekarang di depan Anda. Penentu keputusan Anda sendiri. Dan ingat, berubah menjadi lebih baik sebuah prestasi.
Bertahan pada keburukan, sebuah keburukan. Tidak bisa dipertahankan itu. Orang kalau berbuat baik dan berubah jadi lebih baik teman-teman sekalian, kita bisa tahu baik atau tidak perbuatan kita. Coba bayangkan kalau antum meninggal sekarang. Kenangan orang apa kira-kira dalam kondisi antum sekarang? Ini kalau saya meninggal sekarang, apa yang orang akan bilang nanti? Oh si fulan mubalik, oh si fulan ceramah, oh si fulan ada begini. Atau orang bilang, oh itu sering mabuk, oh itu sering ke diskotik, oh itu pernah menipu saya. Antum mau jadi orang yang mana nih kira-kira? Menjadi orang yang dikenang kebaikan. Dan itu kita ukir dari sekarang. Bukan diukir pada saat mati. Gitu kan? Menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan harus kita sendiri berubah. Allah yang maha pemurah tidak akan turunkan tangan dari langit mengubah kita menjadi baik. Atau memaksa kita ibadah. Harus kita bergerak sendiri. Semua syaitan, jin dan manusia jangan didengar lagi sekarang. Termasuk ada manusia syaitan ya. Allah menjelaskan minal jinnati wan nas. Manusia juga ada yang syaitan. Kamu alim ya? Kamu berubah ya? Iya, jawab. Iya saya berubah. Nyesal saya baru tahu sekarang. Bahasakan dengan jelas. Ini enggak ditegur sedikit kayak kerupuk imannya. Ketuk pecah, gitu kan? Gimana? Tiba-tiba pakai jilbab berubah. Sholat di masjid, enggak usah deh sholat di sini aja. Teman-teman saya malu. Enggak malu sama Allah tapi malu sama temannya. Teman-teman kita, teman-teman sekalian, semua teman kita yang ngajak kita keburukan, demi Allah hanya bisa menangis di atas liang lahat, tidak lebih daripada itu. Enggak bakal tinggal nginap sehari di kuburan kita. Terus apa ini kita dengar dia? Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia ikut ke kuburan, 3, keluarganya, hartanya dan amalnya, dan akan pulang 2. Anda semua cinta pada anak-anak, sekarang kalau anak-anak kita mati, mau nggak antum nginap sehari di kuburan? Pulang, istri, suami, ditinggal semuanya. Sabda Nabi SAW benar, pulang keluarganya, hartanya, mobil Alphard, mobil Ferrari, mobil yang mahal-mahal, parkir paling jauh di pagar kuburan, gak masuk liang lahat. Antum tak dikubur di atas Alphard antum. Jadi warisan, tinggal bersama dia apa? Amalnya. Ini hadir majelis ilmu, sholat, puasa. Anehnya, yang kita tahu akan menemani kita di kuburan, yang akan ditimbang hari kiamat, itu yang kita kerjakan asal jadi saja. Sholat buru-buru, tapi gosip sama teman bisa 2 jam. Nggak bisa ini. Harus berubah teman-teman sekalian. Ya, manusia yang cerdas, manusia yang kalau datang padanya peringatan berubah. Itu yang penting. Jangan tunggu nanti ada ustadz baru imannya bertambah. Enggak. Ilmu yang didapatkan amalkan, itu yang penting. Karena tujuan majelis-majelis ilmu untuk mengubah. Kalau kita ada majelis ilmu tidak berubah, percuma hadir. Tujuannya memang untuk mengubah menjadi lebih baik. Dan jangan terpengaruh sekali lagi dengan syaitan-syaitan manusia dan jin yang menggoda kita untuk jauh dari jalan Allah. Waktu terus berlalu teman-teman. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya. Tinggal siapa yang lebih dulu jatuh di antara kita. Pada saat itu penyesalan akan tidak bermanfaat buat kita. Menyesal teman-teman sekalian. Makanya harus hati-hati, ambil pelajaran dan maksimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih ada waktu, saya akan baca pertanyaan sampai 1:30 kan ya. Apakah sholat tahajud harus tidur lebih dahulu atau boleh tanpa tidur? Afdolnya tidur, tapi nggak apa-apa nggak tidur, nggak masalah. Kalau misal antum habis lembur kerja di kantor, kemudian tiba-tiba pulang ke rumah sudah jam 12 malam, takut kalau tidur kebablasan nggak sempat tahajud, boleh tahajud, nggak masalah, boleh saja. Karena ini sunnah kata para ulama, diambil daripada hadis tentang sholat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW, afdal sholat malam sholatnya Daud. Ya. Dia tidur, lalu bangun, sholat. Jadi memang tidur itu afdaliyah. Tapi kalau nggak bisa boleh, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan bedakan antara witir sama tahajudnya ya. Kalau witir, lebih afdal teman-teman kerjakan setelah ba'da isya. Witir. Lebih afdal. Tapi tahajud lebih afdal di akhir malam. Beranjak daripada hadis Bukhari. Pernah Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan kau sholat witir? Kata Abu Bakar, awal malam ya Rasulullah. Habis sholat isya, ba'da isya saya langsung sholat witir. Ditanya Umar, hai Umar, kapan kau sholat witir? Witir yang ditanya ya. Maka kata Umar, akhir malam ya Rasulullah. Menjelang subuh. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Tapi apa kata ulama? Yang lebih afdal mana Abu Bakar atau Umar? Dalam mahan ahli sunnah wal jamaah? Abu Bakar lebih afdal.
Disepakati itu. Abu Bakar lebih baik daripada Umar, walaupun Umar punya fadilah. Berarti perilaku yang Nabi tunjuk Abu Bakar itu mengambil agama dengan kata itu lebih afdal. Beranjak juga dari hadis Bukhari, Abu Hurairah berkata apa? Saya diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. Tadi 2 rakaat sholat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan saya witir sebelum tidur. Berarti ini Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan seumur hidup. Abu Hurairah terkenal orang yang sangat menjaga hadis Nabi SAW. Jadi jelas witir itu lebih afdal sebelum tidur. Tahajudnya lebih afdal akhir malam. Jadi kalau teman-teman pulang kantor segala, mau tidur wudu, sholatlah witir. Kalau yakin bisa bangun nanti sholat tahajud. Allah alam. Jadi tidak harus tidur ya, tidak harus tidur. Tapi dianjurkan kalau bisa melalui 12 jam 12 malam, melalui seperdua malam lah. Waktunya itu lebih afdal. Apa hukumnya memakan makanan seperti ayam atau sapi yang kita tidak tahu cara menyembelihnya? Tentu kalau kita tahu yang menjual muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani, maka boleh dimakan. Kecuali antum mengetahui benar-benar hewan ini misal ya, hewan itu distrum misal, atau dipukul. Kan ada cara biasa kalau kambing, sapi itu dipukul misalnya, atau ada biasa mereka memukul anjing misalnya. Ini pukulan. Ini beda, tidak berlaku pada hewan darat, hewan air ya. Hewan air boleh, karena hewan air jadi bangkai atau dia masih hidup, ini kemudian ada yang biasa diketuk atau dibiarin mati, itu nggak masalah. Kalau hewan air, karena bangkainya pun halal. Ini yang kita katakan adalah hewan-hewan darat, ya, hewan darat dan hewan udara. Maka ini dianjurkan untuk menyembelihnya. Kalau ahli kitab boleh, muslim atau ahli kitab. Beranjak daripada surah Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5. Teman-teman hafal gampang ini. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5. Surah 5 ayat 5. Ini mudah dihafal. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini aku halalkan bagi kalian semua kebaikan-kebaikan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Dan makanan kalian halal buat ahli kitab, makanan mereka halal buat kalian. Siapa yang menafsirkan ini? Ibnu Abbas. Sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan makanan ahli kitab adalah sembelihannya. Selama sembelihan mereka dari hewan-hewan yang dibolehkan dalam Islam, ayam, sapi, kambing, maka halal buat dimakan, kecuali kita tahu dia melakukan hal-hal yang tidak sembelih, seperti strum, seperti pukul. Ya. Saya dapatkan informasi di Perancis misalnya, ayam itu tidak disembelih lagi, dijepit aja di dalam alat. Jadi ayam masih hidup ditaruh, jalan di mesin, keluar sudah di packing, gitu kan. Gak ada urusannya dengan sembelih. Kalau kita tahu itu jangan dimakan. Tapi kalau kita masuk ke sebuah tempat kita tidak tahu hukumnya, hukum zahir. Antum masuk di KFC, di McDonald yang punya non muslim, tapi kita tahu ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, maka kita baca bismillah makan, gak ada masalah. Kalau kita tidak tahu hukum zahir, tapi selain dua agama ini gak boleh. Hindu, Buddha segala ini gak boleh semuanya. Allahu alam. Kembali ke Al-Maidah ayat 5. Puasa Daud lebih afdal dari puasa sunnah lain dari sisi kuantitas. Bagaimana dengan fadilahnya? Tetap saja afdaliyah berarti afdaliyah. Afdaliyah artinya pahalanya lebih besar karena jumlah lebih banyak tadi. Kalau dari sisi fadilah ya masing-masing punya fadilah dan tidak bisa kita bandingkan. Tidak bisa kita mengatakan ini lebih besar fadilahnya. Karena fadilah itu artinya nanti dia derajatnya di sisi Allah. Tidak bisa kita bahasakan itu. Ya, masing-masing kita kerjakan gitu. Ya. Saya sarankan teman-teman sekalian puasa yang 5 dulu deh. Tidak usah tanya dulu puasa Daud. Senin Kamis aja masih susah sudah mau puasa Daud. Tapi kalau bisa alhamdulillah bagus kan. Seperti Marwan, Masya Allah. Ana berdoa pada Allah semoga antum dan keluarga senantiasa dijaga dalam kebaikan dan semoga ilmu antum sebarkan menjadi amal kebaikan buat antum kelak di akhirat. Amin. Jazakallah khair. Sama-sama insyaallah. Ustaz, alhamdulillah kini Ana sudah mengenal sunnah dan Ana bertekad untuk tetap istiqamah. Ana telah menikah 15 tahun dan alhamdulillah telah memiliki putra. Dalam perjalanan rumah tangga Ana kerap diwarnai pertengkaran dan entah sudah berapa kali Ana mengucapkan kata cerai karena ketidaktahuan Ana tentang hukum cerai. Kini hal itu sangat mengganggu Ana karena Ana merasa sudah lebih dari 3 kali Ana mengucapkan kata cerai ke istri dalam kondisi Ana marah atau sadar. Ana takut jika ternyata istri Ana sudah tidak halal lagi. Bagaimana sebaiknya? Ana bercerai saja pada istri demi agama atau Ana mohon dijawab Ustaz? Tentu saja
Kalau orang tidak tahu hukum, berlaku padanya hukum tidak tahu. Atau emosi, tidak berlaku itu. Dan saya sarankan teman-teman sekalian, kalau sudah nikah, kalimat cerai itu bungkus baik-baik, taruh di lemari besi. Tutup, nomornya lupain aja kalau perlu. Tidak usah ucapin. Untuk apa nikah kalau cerai? Hah? Bertengkar sedikit, ceraikan kamu. Ibu-ibu juga begitu. Ada sedikit masalah, ceraikan saja saya. Kenapa cerai? Untuk apa nikah dari awal? Cerai itu adalah solusi kalau orang betul-betul pasangan kita bermaksiat, tidak menjalankan kewajiban misalnya. Dari awal sudah diajarin cari yang soleh dan soleha misalnya kan. Harusnya begitu. Jangan permainkan kalimat cerai itu. Jangan ucapkan. Dua-duanya dilarang untuk mengucapkan dalam agama, kecuali darurat sekali. Dan kata Nabi SAW bagi perempuan, wanita manapun yang minta cerai, dia bilang misalnya, ceraikan saya, pulangkan saya. Maka dilaknat, tidak ada udzur syar'i, dilaknat oleh malaikat. Diangkat berkah hidupnya oleh Allah. Dilaknatnya malaikat minta, ya Allah angkat berkah hidupnya orang ini. Kan jadi masalah buat dia. Untuk apa? Teman-teman laki-laki juga begitu. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang mencaci maki istrinya, apalagi mengucapkan cerai. Apalagi sampai memukulnya di pagi hari, lalu malam hari dia menggaulinya. Gimana caranya? Ya akhi dan ukhti, kalau ada masalah, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Lapangkan dada kita untuk itu. Insya Allah kalau saya lihat dari pertanyaan tadi ini, mudah-mudahan tidak terjadi, gitu kan? Dalam arti kata masih bersama, tidak ada masalah karena ketidaktahuan tadi alasannya. Saya sesuai dengan pertanyaan di kelas. Tapi kalau antum sadar, tahu, tidak emosi, saya ceraikan kamu, jatuh. 2 kali diucapkan dengan waktu yang berpisah, jatuh yang kedua. Dan ini masih dikenal dengan tolak raj'i namanya. Kalau 2 kali masih bisa kembali lagi. Kalau sudah 3 kali namanya tolak bayyin, nggak halal lagi untuk berkumpul sampai si mantan istri menikah dengan laki-laki lain, pernikahan normal. Lalu kalau ada perceraian juga normal di sana, baru terbuka variabel bisa kembali kepada mantan suami pertama. Makanya jangan main-main teman-teman sekalian. Ada seseorang pernah bertanya kepada syekh dan saya ada di depannya. Orang itu mengatakan, syekh, saya emosi, saya ucapin kalimat cerai, saya begini, saya begitu. Hampir seperti pertanyaan ini. Kata syekhnya, bagaimana bisa kau bermain-main dengan kalimat cerai? Tentang kalimat itu bisa masalah menghalalkan atau mengharamkan kemaluan istrimu. Gimana caranya main-main dengan kalimat itu? Gak boleh. Makanya harus ditinggalkan nih teman-teman sekalian. Ali bin Abi Thalib pernah marah dengan Fatimah, maka yang dia kerjakan, dia lari ke masjid, lalu dia tidur di tanah. Digosok-gosok badannya di tanah, supaya dia gak marah sama istrinya. Nabi SAW pernah marah dengan Aisyah. Aisyah pernah buat sesuatu, lalu Aisyah merasa bersalah. Aisyah takut, Nabi marah. Lalu Nabi mengatakan, pejamkan matamu hai Aisyah. Maka Aisyah benamkan. Lalu kata Nabi SAW, mendekatlah. Begitu mendekat, lalu Nabi SAW memeluk. Kata Nabi SAW dengan romantisnya, dengan baiknya. Laki-laki, dia tidak gunakan powernya untuk menekan istrinya. Setelah dia peluk, dia mengatakan, ketahuilah Aisyah, emosiku sudah hilang setelah aku memelukmu. Begitu cara mengobati masalah. Pulang ke rumah ibumu, pulang ke rumah ayahmu. Pulang, kenapa kau jemput awalnya? Bagaimana cara menghidupkan Ramadan pada hari-hari biasa seperti ibadah di bulan Ramadan? Ini yang tadi 1,5 jam saya bicara. Nah, ditanya lagi. Bisa 2 jam lagi kita bicara. Baik, maaf, saya sudah dikasih isyarat waktunya sudah habis. Pertanyaan kita bisa jawab lagi insya Allah. Kita bertemu dengan pertemuan-pertemuan lain tentunya teman-teman bisa lihat di web dan saya sarankan datang ke web resmi www.khalidbasalamah.com dan jangan dengarkan ceramah-ceramah di YouTube yang sifatnya adu domba. Sekarang banyak ceramah saya, Allahu alam kenapa Khalid Basalamah ini bermasalah, gitu kan? Selalu saja masalah saya diambil, dicubit lalu kemudian diberantemin sama orang. Padahal saya tidak pernah punya masalah sama orang-orang ini. Tapi saya sarankan itu tidak usah karena saya lihat memang kita temukan orang-orang ini orang-orang yang cuma saja sensasi supaya bisa dapat banyak pengunjung dari YouTube dapat duit. Karena begitu saya komplain ke YouTube, ternyata mereka memang ditutup oleh YouTube. Masuk emailnya ke saya. Mohon maafin saya karena saya memang hidup cuma dari YouTube. Ngaku. Loh, saya maafin, tapi kalau saya buka gugatan di YouTube, malah nanti dia dapat uang haram itu. Dari hasil adu domba orang. Untuk apa? Dengarin ceramah baik-baik. Dan orang-orang yang suka adu domba ini ceramah aja yang baik-baik. Gak usah cari ceramah buruknya orang. Kalau mau dikorek semua orang punya salah kan? Jadi teman-teman datang ke web resmi dan insya Allah sudah ada 567 judul yang bisa diikutin insya Allah. Dan silakan disebarkan dan saya harap tidak dikomersialkan. Mungkin begitu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.